Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Saskia Putri dari kelas 10-3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang soal yang sudah saya kerjakan terkait dengan remedial fisika. Let's get started. Oke, jadi langsung aja ke soal yang pertama, yaitu seekor lalat hinggap pada sebuah piringan hitam yang berputar pada 30 rpm dengan jari-jari 15 cm. Catatan, 1 rpm sama dengan 1 putaran per menit. Hitunglah A kecepatan sudut, B kelajuan linear, C percepatan sentripetal. Oke, jadi yang diketahui di sini adalah frekuensinya. Frekuensinya ada 30 rpm, jari-jarinya ada 15 cm atau 0,15 meter. Oke, jadi cara yang pertama yaitu kita cari omeganya. Karena satu putaran itu sama dengan 2 pi rad dan 1 menit sama dengan 60 detik, jadi omeganya sama dengan 30 dikali 2 pi dibagi 60, sama dengan pi rad per s. B, kelajuan linear atau V. V sama dengan omega dikali R. Jadi V sama dengan pi dikali 0,15 sama dengan 0,15 pi m per s. Selanjutnya ada percepatan sentripetal. ASP sama dengan W kuadrat dikali R sama dengan Pi kuadrat dikali 0,15 sama dengan 0,15 Pi kuadrat M per second kuadrat. Selanjutnya yang nomor 2, mata bor listrik memiliki percepatan sudut tetap 0,4 radian per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal mata bor 3 rad per sekon, berapakah kecepatan sudutnya setelah 5 sekon? Oke, jadi diketahui percepatan sudut atau A sama dengan 0,4 rad per sekon kuadrat. Lalu ada omega 0 sama dengan 3 rad per sekon. Dan waktunya T sama dengan 5 sekon. Jadi ini tuh mirip gerak lurus GLBB tapi dalam bentuk putaran. Jadi kita pakai rumus kecepatan akhir. Omega T sama dengan omega 0 tambah A kali T. Omega T sama dengan 3 tambah 0,4 dikali 5 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5 rad per sekon. Selanjutnya yang nomor 3. 3 buah roda dihubungkan seperti pada gambar. Roda B dan C menyatu dan sepusat. Roda A dan B dihubungkan dengan tali. Jika jari-jari A sama dengan 30 cm, B 15 cm, dan C 40 cm, dan roda C berputar dengan frekuensi 10 putaran per detik, berapakah kecepatan sudut roda A? Jadi diketahuinya roda A sama dengan 30 cm, roda B sama dengan 15 cm, roda C sama dengan 40 cm, dan frekuensi C sama dengan 10 Hz putaran per detik. Angka pertama itu kita cari omega C. Omega C itu sama dengan 2πf sama dengan 2pi dikali 10 sama dengan 20 pi rad per sekon. Selanjutnya roda B dan roda C kan sepusat. Kalau sepusat kecepatan sudutnya sama, jadi omega B sama dengan omega C sama dengan 20 pi rad per sekon. Nah, karena roda A dan roda B dihubungkan tali, kalau pakai tali kecepatan linearnya jadi sama. Jadi VA sama dengan VB. Nah, habis itu tinggal kita kerjakan omega A dikali RA sama dengan omega B dikali roda B. Omega A dikali 30 sama dengan 20 pi dikali 15. Omega A sama dengan 300 pi dibagi 30 sama dengan 10 pi rad per sekon. Selanjutnya yang nomor 4. Sebuah peluru meriam ditembakkan dengan kecepatan awal 50 meter per sekon dan sudut elevasi 37 derajat dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah posisi peluru pada detik ketiga X, Y? Jadi diketahui V0 sama dengan 50 meter per sekon, θ-nya sama dengan 37 derajat, T-nya sama dengan 3 sekon. Jadi V0X sama dengan V0 dikali cos 37 derajat sama dengan 50 dikali 0,8, hasilnya 40 meter per sekon. Kalau V0Y sama dengan V0 dikali sin 37 sama dengan 50 dikali 0,6, hasilnya 30 meter per sekon. Selanjutnya kita cari posisi horizontal atau X. X sama dengan V0X dikali T. Jadi 40 kali 3 hasilnya 120 meter. Kalau vertikal atau Y sama dengan V0Y dikali T dikurang setengah dikali gravitasi dikali T kuadrat. Jadi 30 dikali 3 dikurang 5 dikali 3 kuadrat sama dengan 90 dikurang 45. Sama dengan 45. Jadi posisinya adalah 120,45. Selanjutnya yang nomor 5.
Sebuah pesawat hendak menurunkan bantuan logistik untuk pendaki yang terjebak di sebuah gunung. Jika pesawat bergerak dengan kecepatan 250 meter per sekon pada ketinggian 500 meter, berapa jauh bantuan logistik tersebut harus dijatuhkan? Oke, jadi diketahui Vx sama dengan 250 meter per sekon. Nah, selanjutnya ada H sama dengan 500 meter, gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi habis itu kita cari H-nya. Jadi, H itu setengah dikali G dikali T kuadrat. Karena kita tahu H-nya berapa, jadi kita ganti 500 sama dengan 5 dikali T kuadrat. Kenapa 5? Karena gravitasinya kan 10. 10 bagi 2 jadi 5 dikali T kuadrat. T kuadrat sama dengan 500 dibagi 5. Kenapa gitu? Karena kita pindah ruas. T kuadratnya sama dengan 100. Karena ini masih kuadrat, kita akarin jadi 10 sekon. Selanjutnya yang X sama dengan Fx dikali T sama dengan 250 dikali 10, hasilnya 2500 meter atau 2,5 km. Selesai. Terima kasih untuk sudah mendengarkan penjelasan saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.